Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menyemangati saudara dalam menjalani kehidupan dalam new normal ini. Kita akan bersama menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Injil Matius 9, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-31 yang demikian. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah iman mengatasi kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini bukan dengan tujuan utama menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini. Sehingga ketika ada banyak orang yang mengalami kebutaan, ada banyak orang yang mengalami lumpuh, ada banyak orang yang mengalami sakit kusta, semua itu tidak kemudian disembuhkan oleh Yesus. Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah bagaimana manusia itu lepas dari belenggu dosa. Dan karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah menunjukkan kepada orang-orang yang hidup ketika itu dan kepada kita semua bahwa tanda-tanda kerajaan Allah itu nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dirinya nubuat para nabi dalam perjanjian lama kemudian digenapi dengan kedatangan Yesus yang membawa pemulihan bagi umat manusia. Orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa berbicara, orang buta bisa melihat, orang kusta ditahirkan, dan yang mati dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih, karya-karya mukjizat Tuhan Yesus tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Tetapi melalui karya-karya yang dinampakkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hendak menyatakan bahwa kedatangan kerajaan Allah itu pada hakikatnya telah hadir secara nyata dengan melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada masa kini, pemulihan dari kebutaan mata itu dapat dilakukan oleh teknologi medis. Bila dibandingkan dengan masa silam ketika Yesus Kristus hidup di tengah-tengah manusia, maka kebutaan adalah hal yang mustahil untuk disembuhkan. Tetapi saat ini teknologi bisa melakukannya. Entah melalui penggunaan kacamata, entah melalui operasi, bahkan melalui penyinaran laser. Namun pemulihan mata oleh dunia medis ini tidak berarti bahwa sebuah jaminan kualitas hidup manusia, kualitas hidup secara rohaninya itu menjadi lebih baik. Karena kita menemukan kondisi saat ini banyak orang mengalami kenyataan, mengalami buta secara rohani. Banyak orang kita jumpai buta secara nurani. Mata tetap melihat,
tetapi rohani kita buta. Bahkan banyak orang merasa dirinya beriman, banyak orang mengatakan dirinya dekat dengan Allah, tetapi kehidupannya, batinnya ternyata tetaplah buta, tetaplah tidak seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian iman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah iman yang sekedar percaya akan kuasa ilahi yang tinggi. Bukan hanya percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat yang luar biasa, tetapi iman yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang transformatif, di mana umat itu mengarahkan dan menyandarkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Iman yang transformatif ini yang membuka suatu janji dan jaminan dari Allah bahwa Allah akan menerangi kehidupan mereka dengan terang yang tidak akan pernah redup. Janji dan jaminan tersebut memampukan umat untuk melihat sebuah kenyataan kehidupan ini dengan mata iman kepada Yesus Kristus. Melalui iman, nurani kita itu kemudian dimurnikan. Pikiran rasional kita dipertajam. Dampaknya, kita kemudian mampu menghasilkan tindakan-tindakan kasih yang berbela rasa. Melalui kasih Kristus, kita kemudian mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, rohani yang dicelikkan memampukan kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu keselamatan, keadilan, dan perdamaian. Pertanyaan bagi saudara adalah, sudahkah nurani dan rohani kita dicelikkan sehingga mata batin kita, iman kita itu mampu melihat hal-hal yang luar biasa yang dinampakkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat berproses. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan kami kabar sukacita melalui karya-Mu, memberikan penyembuhan kepada orang buta. Tetapi saat ini, apa yang menjadi firman-Mu ini kemudian menampar hati kami, bahwa mungkin kami bukanlah orang yang buta secara fisik, tetapi kami seringkali buta secara iman, secara nurani, secara rohani. Sehingga kami kesulitan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kemudian kami tidak lagi mampu mencintai sesama kami, menunjukkan belas kasihan kami kepada sesama kami. Dan firman-Mu saat ini mengutus kami untuk membuka rohani kami, membuka iman kami, sehingga ketika kami dibukakan rohani kami mampu menampakkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.